Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama saya Pinsan Hari Yusuf dalam program Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita akan mewawancara pengusaha asal Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang digital printing, Kang Dani Gusnadi. Beliau selain pengusaha digital printing, dia juga adalah seorang ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Bandung. Ayo ikuti terus channel Loka Storypreneur. Nah, para pemirsa Loka Storypreneur, kali ini saya sudah bersama owner dari Kolyubi Digital Printing, Kang Dani Gusnadi. Apa kabar Kang Dani, sehat? Alhamdulillah baik, Kang. Nah, Kang, bagaimana nih usahanya? Lancar? Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ini ya kita sebagai pengusaha harus tetap berjuang Ya. sesuai dengan moto kita, pengusaha pejuang pengusaha. Kedatang ke sini nih pingin berbicara masalah digital, bisnis digital printing Akang nih ya. Awal mulanya Akang terjun ke dunia usaha ini bisa membangun Kolyubi ini bagaimana Kang? Awal mulanya. Oke, kalau untuk percetakan sendiri ya kita sudah berjalan kurang lebih 15 tahun, Kang ya. Ya tentunya dengan perjuangan Ya. yang tidak mudah ya. Yang udah. Kita berangkat dari nol gitu kan. Jadi saya itu tipikalnya bukan generasi kedua gitu kan, Ya. tapi ngebangun perusahaan ini emang dari nol gitu Dari kan. nol. Dan alhamdulillah sekarang sudah 15 tahun. Ya meskipun target ada yang belum tercapai, tapi minimal ya sudah berjalan lah. Berjalan. Seperti itu. Nah, Kang, Kolyubi ini kan berarti udah lama juga ya, 15 tahun kan bukan waktu yang sedikit ya, Kang. Nah, produk-produk yang dihasilkan pun di digital ini nggak hanya undangan, Kang. Apa aja itu, Kang, biasanya? Untuk Bergerak. Kolyubi sendiri kita dibagi 4 divisi kan. 4 divisi. Yang pertama ada divisi wedding card. Ya. Ini saya khusus, manajemennya juga khusus, marketingnya juga khusus. Jadi ini melayani percetakan di sekitar kartu undangan. Kartu undangan. Itu yang divisi pertama. Divisi yang kedua adalah divisi digital printing. Digital Nah, printing. digital printing ini lokasinya tidak di sini, ada di Rancake juga tapi tidak di sini gitu kan. Yang ketiga ada divisi packaging. Packaging. Dan brandingnya pun beda. Oh. Kita setiap divisi ini beda-beda. Rencananya Kolyubi ini sebagai grup gitu kan, Grup, sebagai ya. holding. Nanti divisi-divisi yang 4 ini akan berkembang dengan sendirinya. Makanya dari awal saya setting dengan nama yang berbeda-beda. Kalau yang digital printing namanya Haki Media Printing. Media printing. Kalau yang packaging ada yang namanya Maestro Packaging. Gitu. Ada yang ininya ada Office. Oke. Office itu ya selain kartu undangan, selain packaging, selain digital printing, maksudnya Office. Kayak bikin kop surat, bikin amplop gitu kan, nota dan lain-lain. Seperti itu kan. Nah, Kang, ya, berarti sekarang juga karyawan Akang udah lumayan dong banyak ya. Alhamdulillah. Kira-kira sekarang karyawan sudah berapa banyak nih, Kang? Kalau terakhir kemarin kita di sekitar 30-an kan. 30. Nah, cuma karena masa pandemi ini ya bukan dikurangin tapi ada semacam rolling lah. Rolling, di ya. shift seperti itu. Oke. Para peserta Loka Story kan pastinya pengen tahu dong, Kang, kira-kira omset dari berbisnis di bidang digital printing ini udah berapa nih, Kang? Omsetnya, Kang? Ya kalau bisa masa omset ya tentatif kan ya. Ya. Dan fluktuatif juga gitu kan, tapi ya kita ada target gitu kan. Target untuk Kolyubi Group sendiri itu di per bulannya ya sekitar 500 jutaan. 500 juta. Pak pemirsa Loka Story, ini semakin menarik ya perbincangan bersama Kang Dani Gusnadi. Nah, Kang Dani, pastinya nih pemirsa Loka Story juga ingin berbisnis seperti Akang nih ya, mungkin terinspirasi seperti Akang, pengen punya percetakan barangkali gitu kan. Kira-kira Kang, langkah-langkah apa Kang? Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh pemirsa Loka Story untuk membuka bisnis ini pertama? Oke. Bagi teman-teman yang tertarik bisnis percetakan, tentunya di era digitalisasi ini sangat mudah kan ya. Apapun bisnisnya, apapun jenis usahanya, selama teman-teman Loka Story ingin
menggeluti bidangnya, saya rasa cukup mudah. Ini percetakan gitu kan. Kalau berbicara percetakan kan ya harus memerlukan modal yang besar ya, harus investasi juga yang tidak sedikit. Tapi untuk memulai percetakan sendiri ya jangan kecil hati. Tanpa investasi atau modal besar pun teman-teman bisa langsung investasikan keinginan untuk bisnis di bidang percetakan. Contohnya ya kita mulai dari hal yang paling kecil dulu lah, atau yang termudah, dengan bekerja sama dengan percetakan yang sudah ada. Contohnya menjadi mitra Call-UB. Jadi si teman-teman yang ingin berbisnis percetakan, kalau untuk memulai saja bisa langsung menjadi partner Call-UB sendiri. Asalkan dia punya market, punya order, bisa langsung dikerjain ke sini. Nanti bertahap seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman sudah punya modal sendiri, sudah bisa mandiri, ya bisa mulai mengumpulkan peralatan-peralatan untuk percetakan seperti itu. Jadi intinya mah untuk di awal nggak perlu kita bermodal besar dulu ya Kang. Betul. Kita yang penting ada kemauan untuk memasarkan dulu kan. Bisnisnya selalu berjalan lancar dan sukses. Kira-kira tips dan triknya dari Akang bagaimana untuk para pengusaha lokal? Oke, kalau untuk strategi memulai usaha, biasa saya sering ngisi atau sharing ke teman-teman itu, istilahnya harus punya duit 3M kan. Duit 3M di sini bukan berarti secara harfiah uang 3M gitu kan, tapi ini adalah sebuah singkatan gitu kan. Duit berarti doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang 3M-nya, M yang pertama mulai dari yang termudah, M yang kedua mulai dari yang terkecil, dan yang ketiga M-nya adalah mulai dari sekarang. Jadi ya fungsi atau strategi mulai bisa dulu ya cuma butuh duit 3M. Duit 3M. Mulai berarti ya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Action, gitu ya, kan. Kalau hanya cuma planning atau rencana kapan jalannya gitu kan. Gak bakal bisa. Oke. Tadi kan pengen tahu juga nih Kang, alamatnya Call-UB di mana atau cara mesannya kemana, mungkin bisa disampaikan Kang kepada pengusaha Lokastori. Oke, untuk pemasaran offline sendiri ya teman-teman Lokastori bisa datang langsung ke Jalan Cekek Majalaya nomor 116. Tapi ya jangan khawatir ketika yang domisilinya di luar Rancaikek atau bahkan yang domisilinya jauh, jangkauannya kita ada pola marketing online. Jadi kalau ingin memesan sesuatu tentang percetakan, bisa buka medsosnya itu kan. Ada di Facebook, ada di IG gitu kan. Yang penting cari aja Call-UB gitu kan. Insya Allah nanti ada marketingnya yang akan membantu. Gitu. Oke, para pengusaha Lokastori Planner, sekali lagi buat para pengusaha Lokastori Planner yang butuh di bidang percetakan atau digital printing, bisa mencari Call-UB ya Kang ya. Waktu kita sudah terbatas nih Kang Dani. Ya apa boleh buat nih, kita harus berpisah nih Kang Dani ya. Saya terima kasih banyak Kang Dani atas wawancaranya, dan juga semoga usaha Kang Dani lancar dan juga usaha Call-UB semakin berkembang Kang. Oke, untuk para pemirsa Lokastori Planner, terus tonton channel Lokastori Planner dan terus dukung pengusaha-pengusaha Indonesia dan beli produk-produk UKM Indonesia, karena dengan membeli produk UKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya dari Busnadi, owner dari Call-UB Group, sekaligus Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, mengucapkan selamat dan sukses pada tim Lokastori. Semoga semua konten-konten yang dibuat menjadi konten yang menarik, tentunya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha, baik yang pemula ataupun yang akan memulai. Sekali lagi selamat dan sukses buat Lokastori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.